David Parker Ray adalah seorang mekanik mesin di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Ia memulai karir mekaniknya di kota Elephant Butte dan Truth or Consequence. David lalu bekerja di New Mexico Park Department, di mana ia bertugas untuk merawat dan memperbaiki peralatan serta kendaraan yang digunakan dalam pengelolaan Taman Nasional. Tahun 1990-an, David Ray kemudian membuka bengkel mekaniknya sendiri di kota Elephant Butte. Oleh teman-temannya, David dikenal sebagai seseorang yang baik dan lembut. David Ray telah menikah sebanyak 4 kali dan semuanya berakhir dengan perceraian. Dari pernikahannya, ia diketahui memiliki 2 orang anak. Di kota Belen, New Mexico, Amerika Serikat, David Parker Ray dan adik perempuannya tumbuh dan dibesarkan. Ketika dia masih kecil, ayah David, Cecil Ray, adalah seorang pecandu alkohol. David dan adiknya sering mengalami kekerasan dari ayah mereka. Ayahnya yang kasar sering menyiksa anak-anaknya secara fisik dan emosional. Bahkan sejak kecil, David sudah diperlihatkan materi pornografi sadomasokis. Setelah kedua orang tuanya bercerai, David lalu dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Penderitaan David belum berakhir karena ternyata kakeknya juga adalah orang yang kasar dan suka memukulnya. David yang tumbuh dalam tekanan mental tumbuh menjadi anak yang pemalu dan kurang percaya diri, sehingga ia sering menjadi bahan bulian teman-temannya. Menurut adik perempuan David, sejak berumur 13 tahun, David telah menyukai pornografi sadomasokis dan bergabung dengan komunitas BDSM. Cynthia Landy Handy atau Cindy Handy merupakan kekasih David Ray. Cindy telah menjadi kaki tangan utama David Ray selama 2 tahun terakhir. Cindy Handy membantu menculik, menyekap, dan menyiksa korban dari David Ray. Sedangkan Glenda Jean Ray alias Jessie Ray adalah anak kandung David Parker Ray. Terlibat setidaknya 1 kasus penculikan. Dia membantu ayahnya dalam penculikan korban, tapi dia tidak terbukti melakukan penyiksaan kepada korban. Dennis Roy Yancey adalah juga kaki tangan David Ray. Ia membantu David dalam menjalankan beberapa aksi kejahatannya. Ia mengakui bersama-sama dengan David Ray melakukan satu pembunuhan yang diperintahkan oleh David pada tanggal 22 Maret 1999. Kala David Ray sedang keluar untuk bekerja, korban David Ray, Cynthia Vigil, seorang wanita pekerja seks komersial, menemukan kunci borgol tangannya tak sengaja tertinggal oleh pelaku tak jauh di dekatnya. Setelah berhasil melepaskan borgolnya, ia lalu menelpon 911 dari telepon yang ada di sana. Kala itu, Cindy Handy, kekasih sekaligus kaki tangan David Ray yang sedang berada di dapur, akhirnya mengetahui Cynthia yang hendak kabur. Ia lalu berusaha untuk menghalangi Cynthia. Walaupun dengan kondisi yang sangat lemah, namun Cynthia akhirnya berhasil juga kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan Cindy Handy dengan cara memukul kepalanya dengan sebuah kapak es. Dalam kondisi yang sangat trauma, lemah dan mengenaskan, Cynthia Vigil dalam keadaan telanjang dengan luka-luka yang sangat parah berhasil kabur setelah 3 hari mengalami hari-hari bagaikan di neraka. Cynthia lalu kabur ke rumah penduduk sekitar untuk meminta bantuan. Warga tersebut
lalu menelpon 911 dan melaporkan kejadian kekerasan dan penyiksaan yang Cynthia alami. Setelah Cynthia Vigil berhasil lolos dan melaporkan perbuatan keji David Ray, pada tanggal 22 Maret 1999, David Parker Ray yang saat itu berumur 59 tahun akhirnya ditangkap di kediamannya di Elephant Butte. Maka berakhirlah petualangan sadomasokis David Parker Ray yang sangat kejam. Dia ditangkap bersama Cindy Handy, kekasihnya. Mereka tak dapat mengelak atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini. Beberapa hari kemudian, Jessie Ray dan Dennis Roy Yancey pun yang ikut terlibat menyusul ke jeruji besi. Polisi lalu menggeledah rumah David Ray. Terdapat satu box trailer di tempat itu. Polisi lalu dibuat syok dengan apa yang ada di dalam trailer itu, yang biasa disebut toy box oleh David Ray. Di dalam toy box, polisi menemukan ratusan bukti penganiayaan David Ray dari video dan dokumen tentang penyiksaan para korban. David Ray menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menculik, memperkosa, menyiksa, dan mungkin membunuh puluhan wanita. Tidak hanya penyiksaan fisik seperti dipukul, diikat dengan tali atau rantai, David juga menyiksa korbannya dengan benda-benda tajam seperti alat bedah, benda-benda panas, kursi penyiksaan, dan alat khusus untuk menyiksa bagian tubuh tertentu. Selain itu, juga ditemukan cambuk, alat setrum, dan alat pemerkosaan yang bisa dikendalikan dari jarak jauh yang digunakan David untuk menyiksa korbannya. Tentu saja, ini membuat para korban merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. David Ray menggunakan hipnotis dan cuci otak kepada para korbannya, sehingga korbannya menjadi patuh dan mudah dikendalikan. Lalu mereka bersedia untuk diperkosa dan disiksa berulang kali. Banyak dari korbannya yang setelah disiksa dan diperkosa tersebut kemudian dibius dengan obat-obatan yang menyebabkan hilang ingatan. Lalu mereka kemudian dijual menjadi budak seks atau dibuang begitu saja di jalanan. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah disekap dan disiksa selama berhari-hari. Dari penelitian dan investigasi, polisi dan para ahli meyakini bahwa David melakukan semua kekejamannya itu sewaktu dia masih muda dan diperkirakan telah terjadi selama 40 tahun. Mereka meyakini David telah membunuh sekitar lebih kurang 30 orang korban. Selain dari pernyataan Cindy Handy yang menyatakan bahwa David setidaknya membunuh satu dari korbannya setiap tahun. Walaupun ada banyak bukti-bukti video dan dokumen tentang korban, namun polisi kesulitan menemukan identitas dari para korban yang ada. Polisi lalu menemukan ada satu video dengan wanita yang memiliki tato unik pada pergelangan kakinya. Polisi kemudian menyebarkan gambar tato tersebut kepada masyarakat. Seorang wanita lalu datang ke kantor polisi dan menyatakan bahwa tato itu adalah miliknya. Dialah yang ada di rekaman tersebut. Wanita itu bernama Kelly Garrett. Dia bercerita pada tahun 1996 ia pergi ke sebuah bar. Setelah bertengkar dengan suaminya, kemudian ia bertemu dan mengobrol dengan Jessie Ray, temannya yang sudah 3 tahun dikenalnya. Menurut Kelly, Jessie Ray mungkin memasukkan obat ke dalam minumannya karena tak lama kemudian dia merasa pusing. Karena merasa pusing, maka Kelly pun hendak pulang. Jessie lalu berniat mengantarkannya pulang.
Tak lama setelah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Suaminya marah kepadanya dan mengusirnya karena dia pergi selama 3 hari dan mengira Kelly sudah berselingkuh. Suaminya tidak percaya pada Kelly yang tidak bisa menjelaskan kemana dia pergi selama ini karena memang Kelly tidak bisa mengingat apa-apa. Tubuhnya memang terluka dan kesakitan, tapi dia hanya merasa yang dia lalui hanyalah mimpi buruk. Dalam investigasi polisi akhirnya menemukan bahwa mereka terlibat dalam kasus hilangnya Mary Parker yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tahun 1997. Mary Parker adalah wanita yang memiliki 2 orang anak dan berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Menurut pengakuan Roy Yancey, ia adalah mantan pacar Mary Parker. Mereka menculik, memperkosa, dan menyiksa Mary Parker di dalam toy box. Setelah itu, David Ray memerintahkan Roy Yancey untuk membunuh Mary Parker dengan cara mencekiknya. Lalu mereka membuang tubuh Mary Parker di lokasi terpencil di sebuah gurun. Tapi ketika pihak kepolisian melakukan pencarian, tak ada jasad Mary di tempat yang telah disebutkan oleh Roy Yancey. Jasadnya diduga telah dipindahkan oleh David Ray. Para korban dari David Parker biasanya adalah pekerja seks, tunawisma, pecandu narkoba, dan orang-orang yang berada di bar dan jalanan. Selama proses pengadilan, banyak bukti mengerikan yang diungkap, termasuk video penyiksaan, catatan, dan rencana penyiksaan oleh David Ray. David mengklaim bahwa dia tidak bersalah dan itu hanya sebagai bentuk fantasi seksualnya. Saya tidak berniat membunuh, tapi saya sangat senang menyiksa orang. Hal itu membuat saya merasa hidup. Proses persidangan David Parker Ray dimulai pada tahun 2000. Meski ada dugaan kuat bahwa David Ray telah membunuh beberapa korban, tapi tak ada jasad yang pernah ditemukan, yang membuat jaksa kesulitan menuntutnya atas tuduhan pembunuhan. Sebagai gantinya, David Ray didakwa dengan tuduhan penculikan, penyiksaan, dan serangan seksual terhadap beberapa wanita. Proses persidangan begitu menyeramkan dan berat bagi yang melihatnya. Ketika diputar video-video kebrutalan David kepada para korbannya. Selama persidangan, kesaksian dari para korban dari David Ray, selain Cynthia Vigil dan Kelly Garrett, juga ada Angela Felt yang mengaku bahwa ia merupakan salah satu korban kekejaman David Ray. Para korban tidak mengingat semua detail kejadian karena obat-obatan yang diberikan Ray. Untuk mendapatkan keringanan hukuman, para pelaku akhirnya mau kooperatif dan mengakui perbuatannya. Cindy Handy, Jesse Ray, dan Roy Yancey membongkar semua perbuatan yang telah diperintahkan oleh David Ray kepada mereka. Jesse Ray mengatakan bahwa setelah menculik dan menyiksa para korban, maka banyak korban yang telah dijual menjadi budak seks di negara Meksiko yang David antarkan sendiri dengan mobil dengan jarak hanya 2 jam ke tempat itu. David Parker Ray akhirnya dihukum pada tahun 2001. Dia menerima hukuman 223 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas berbagai dakwaan, termasuk penculikan dan penyiksaan. Namun setelah menjalani hukuman selama 2 tahun, David meninggal karena serangan jantung. Dalam persidangan terpisah, Cindy Handy yang membantu Ray dalam melakukan kejahatannya
dijatuhi hukuman 36 tahun penjara. Cindy Handy dibebaskan secara bersyarat setelah menerima hukuman 19 tahun mendekam di penjara. Sedangkan terdakwa lainnya, yaitu Jessie Ray, putri dari David Parker Ray, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena keterlibatannya lebih sedikit. Dia hanya menjalani hukuman 2,5 tahun setelah bebas bersyarat. Sementara Dennis Royensi atas suruhan David Ray terlibat dalam pembunuhan Mary Parker yang jasadnya tak pernah ditemukan, serta keikutsertaannya dalam aksi-aksi kejahatan David lainnya, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Setelah 11 tahun di penjara, ia pun bebas bersyarat. Padang gurun yang sunyi, tempat Toy Box berada, sekarang menjadi saksi bisu dari kengerian yang tak terbayangkan. Latar belakang masa lalu yang pahit dan kelam, penyiksaan berkelanjutan, bully, dan suguhan sadomasokis waktu kecil membuat David Ray berubah menjadi seorang monster di dunia nyata. David diyakini adalah seorang pembunuh berantai yang jenius, karena sampai saat ini tak ada satupun jasad korban yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Padahal pihak kepolisian telah berusaha mencari jasad-jasad para korban baik di laut, gurun ataupun daratan. Sampai saat ini, jumlah korban David masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.